Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nasihat buat kita di kehidupan dunia ini. Apa ajar Nabi? Nah, sabda Nabi, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbahu. Siapa di pagi hari yang dia itu merasa yashku ini merasa gundah gulanah, merasa zaman sekarang gelau. Nah, gelau bahasa keluarnya gelau. Nah, galau di dalam urusan dunia ini, merasa sempit di urusan dunia ini, maka apa yang terjadi? Faka'an nama yashku rabbah, maka seperti ia saja mengadu kepada Tuhannya. Maksudnya galau ini, yang dimaksud di sini adalah bukan protes, tetapi dia itu mengajukan permohonan ini, minta supaya dilapangkan kepada Allah urusan dunia ini. Ya, jadi siapa yang di pagi hari mengadukan kesulitan hidupnya, maka seperti saja ia mengadu kepada Tuhannya. Bubuhan ibu-ibu telah. Apalagi bulan ini minggu-minggu yang lalu pusing kepala. Kenapa pusing? Anak sekolah. Ya, yang pindah sekolah, yang kelulusan apa semuanya. Bayar sana, bayar sini, sampai orang demo tuh di mana tuh, di Samarinda kan, di mana ibu-ibu demo pakai daster aja bubuhannya. Membuang buku-buku. Untuk apa buku ini katanya? Biaya ini, biaya itu. Bahkan ada lucunya di pesantren kami itu. Ada orang tuanya mengadu, nggak bisa bayar SPP, nggak sanggup lah bayar SPP 600.000 sebulan. Kayaknya 600.000 itu nggak ada harganya zaman sekarang ini. Kita makan nasi goreng berapa sebungkus? 20.000 lah, belum es tehnya lagi. 20.000 kalau sekali 3 kali dalam sehari berapa itu? 60.000 kali 30 hari berapa? Segitu dah. Sejuta berapa? Lah ini 600.000, ada yang nggak mampu bayar. Inilah itu urusan macam-macam main dah. Lulus tahun ini, lulus, diberikan kelulusan, pindah dia ke sekolah umum, pindah. Sekalinya apa yang terjadi? 15 juta nyogok bisa jadi ya. Itu orang tua tuh. Urusan agama tuh dianggap sepele banget. Ketika urusan yang bukan agama, wani mengeluarkan duit yang lebih daripada itu. Ini kan orang Tuhan yang kada tahu dibahasa ini, kada mengerti agama. Sama tuh orang gitu, bukan di sana aja, di kota ini juga orang yang anaknya sekolah TPA kan, apakah itu? Berapa sekarang TPA tuh bayar SPP? Berapa? 50.000. Nah, itu sebulan, 1 bulan tiap hari lah turun. Nah,
Senin sampai Jumat 50.000. Itu kursus bahasa Inggris berapa? 1 juta. Wani dia. Seminggu lah, Senin sampai Jumat lah belajarnya. Seminggu 2-3 kali. Itulah orang tua ini banyak nang tak mengerti. Terbalik dunia. Itu tuh. Ya begitulah manusia ya. Kalau urusan agama itu dianggap remeh. Pesantren tuh. Sumat-sumat minta izin orang tuanya bawa anaknya kemana lah, ke sini lah, ke situ. Coba kalau di umum berani nggak minta izin terus? Nggak berani. Cuman ya begitulah orang tua. Nah parahnya di situ nang kada paham. Nah jadi kalau ada orang yang di pagi hari merasa bahasanya mengadukan kesulitan hidupnya, maka dia sama seperti mengadukan kepada Allah Ta'ala. Maksud mengadukan di sini, mengeluh ini bukan mengeluh kada ridha. Namanya manusia itu kan wajar. Ibu-ibu, ya Allah nih akhir tahun ini. Mana bayar anak sekolah, mana nang seikungnya masuk perguruan tinggi, abahnya kada begawi, pusing berjualan kada tapi laku, utang dikejar-kejar, pusing enggak? Nah yang seperti itu biasa hidup. Nah kata Nabi, faka'annama yashku rabbah. Orang seperti itu sama seperti orang yang mengadu kepada Tuhannya. Bukan berarti tidak ridha, tapi yang namanya manusia kan ya ada aja susahnya seperti itu. Nah lain orang yang tidak ridha. Arti tidak ridha itu tidak terima dengan kehidupan seperti ini. Kalau dia tidak terima, ujung-ujungnya nanti dia membenci Allah Ta'ala. Itu dilarang. Protes. Kalau seandainya tidak dikabulkan punya dia, marah lawan Allah Ta'ala. Bahkan bisa sampai putus asa dan akhirnya berujung bunuh diri. Nah, jadi jangan terlalu mengeluh lah. Kalaupun mengeluh juga, keluhkan kepada Allah. Tapi orang zaman sekarang mengeluhnya itu banyak di Facebook. Ya, mengeluh di Facebook. Pasang status sampai orang tahu berataan. Seperti itu. Nggak boleh begitu. La ilaha illallah. Nah itu orang zaman sekarang banyak baperan, cengeng. Jangan orang bahari cengeng. Zaman sekarang baper, dikit-dikit baper begitu. Ini ada kisah lucu aja. Kisah protes lawan Allah Ta'ala. Jadi seorang petani waktu itu seorang petani semangka. Nah selesai dia membersihkan lahannya, menanam ini, menanam itu, duduk dia di bawah pohon beringin ya, di bawah pohon. Lalu dia melihat pohon beringin sejenak dan sejenak lagi melihat pohon semangka. Timbul di dalam hatinya jadinya Allah ini kada adil katanya. Kenapa kada adil? Masa pohon beringin nang ganal begini, batangnya ganal tinggi, buahnya halus. Nah pohon semangka ini nang kurus kering, batangnya nang halus itu, buahnya nang ganal banar. Maunya kan sebaiknya itu semangka ini sesuai dengan pohonnya nang kayak beringin ini. Asik-asik dia protes, ya tiba-tiba buah beringin itu ada buahnya gugur pas tepat mengenai hidungnya, tak begitu. Pas jatuh buah nang beringin tadi kena ke hidungnya, lalu dia bilang astagfirullahaladzim, subhanallah, ya Allah aku minta ampun minta ampun, sungguh maha suci Engkau yang sempurna segala ciptaannya. Kenapa dia bilang seperti itu? Jakanya tuh nah si jaka tadi ya,
Jakanya itu nah buah pohon beringin ini segala pohon semangka. Teh hinyik hidung nang sudah pesek itu tambah lagi penyek hidung. Hidung sudah pesek tambah lagi kejatuhan pohon buah nang kayak ganal itu apa lagi? Hinyik hidung tadi. Ya. Ala kulli hal itu ya. Baik, itu ada pernah terjadi di zaman Nabi, sahabat Abdurrahman bin Auf. Kan orang kaya nih, Abdurrahman bin Auf itu. Jadi waktu itu penduduk kota Madinah ini bahasa kitanya gagal panen lah. Gagal panen. Pohon kurma itu buahnya itu banyak nang busuk. Banyak nang busuk. Jadi sahabat yang banyak gagal panen ini sedih, sedih. Gimana ini biaya operasionalnya ini banyak benar, hasilnya tidak ada alias gagal panen, gimana ini? Abdurrahman bin Auf melihat sahabat-sahabat ini yang gagal panen, kasihan juga. Kasihan. Kayak kita melihat ada orang berjual SK dari pagi sampai sore, hujan aja, kasihan, dah laku esnya. kadang laku. Kayak mana itu? Abdurrahman bin Auf ini ngelihat tadi, sedih, sahabat-sahabat yang punya buah kurma ini ya, busukan. Lalu apa yang terjadi? Karena Abdurrahman bin Auf ini orangnya dermawan, akhirnya buah nang kurma busuk tadi ditukari berataan. Ditukari. Kata Abdurrahman, dah aku tukari aja. Berapa ya terserah aja. Ya kembali modal lah. Ditukari berataan sama Abdurrahman bin Auf. Jadi ada sahabat yang lain mengatakan, apa ini kamu nukar itu? Nah apa, Allah maha adil. Kita tuh kalau bantu orang, nanti suatu saat Allah bantu kita. Ya, nah ditukari nang berapa nang sahabat tuh, nang busuk-busuk ditukari berataan kurmanya. Taruh di mana? Taruh aja di rumahku tuh nah. Dibayari kurma tadi. Sahabat yang ditukari buahnya nang busuk ini tuh jual, alhamdulillah ajarnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Abdurrahman itu berezekian orangnya. Kayak kita juga kalah. Alhamdulillah dibantu, mudah-mudahan pian berezekian begitu. Jadi kata orang, untuk apa wahai Abdurrahman itu? Buah kurma nang busuk itu untuk apa? Tak tahulah, pokoknya taruh aja di rumah. Nah selang beberapa hari ada orang datang. Orang datang ini dari Persia atau dari mana begitu. Dia mendengar bahwa kurma yang paling baik itu ada di kota Madinah. Sampai sekarang malah kita kalau ke Madinah ya, yang berangkat umrah, berangkat haji itu nah ada namanya kebun kurma. Nah kebun kurma di situ nanti ada orang menjual kurma, walaupun harganya terlarang dikit. Ya, walaupun paling ketujuh namanya kurma ambar. Ambar itu genal tupang dah 2 kali ini nah, jempolnya mungkin ada nah, panjang genal kurmanya. Ambar namanya, terlarang dikit kurma itu. Nah jadi banyak kurma di Madinah. Nah orang ini datang dari Persia kalau tidak salah, hendak mencari kurma busuk. Dan kurma yang paling baik itu di Madinah, dan mencari kurma busuk. Kenapa? Karena di negaranya itu kena wabah penyakit. Obatnya itu tidak lain dan tidak bukan kurma busuk. Kurma busuk. Maka kalau orang untuk obat ini berapapun harganya ditukari. Bujur gak ada? Nah itu, kita vaksin kemarin, 1-2 booster apalagi itu. Orang hendak naik pesawat, nggak bisa kalau nggak ada bersuntik. Ya, kalau bersuntik takut mati jarnya.
Padahal cuma 2,5 atau apa, akhirnya nembak bersuntik kadang bayarnya iya. Ya, berapakah sekali itu, 600.000 atau berapa bahari itu? Ada yang sampai 1 juta lebih untuk dapatkan surat itu. Nah, jangan orangnya enggak apa-apa kami tukari, asalkan dapat suratnya itu. Jangan bersuntik. Karena kalau bersuntik banyak yang mati. Ya, banyak yang mati itu, kiai-kiai banyak mati. Makanya waktu itu kiai-kiai kada mau bersuntik. Sudah tahu banyak ulama yang mati, akhirnya guru-guru yang lain kada mau bersuntik. Berapa tukari? Untuk apa? Karena perlu. Nih sekarang lagi peraturan terbaru imbah haji ini, nah. Anak berumrah bersuntik meningitis pulang. Kemarin kan ada, cukup yang vaksin itu aja. Mbak tuh vaksin kan ada, suntik meningitis kan ada. Sekarang diwajibkan lagi 300.000. Mau kada mau mencari suntikan itu. Orang perlu. Pemerintah dah kenapa kah? Kehabisan duit kah apa? Pada paham dua, diwajibkan lagi. Jadi suntik vaksin 1, 2 booster tidak berfungsi sekarang. Meningitis itu pun meningitis cuma di bandara kita aja. Di Saudi mana terpakai itu, mana diperiksanya. Kita aja mau ulah-ulah itu. Kita aja nang mau ulah. Di Saudi nggak ada diperiksanya. Nah, cuman apa ini yang dilihat tuh paspor aja. Suntik meningitis kada diwajibkan, kita aja. Tapi karena ada orang hendak berumrah atau apa, mau kada mau aja. Nah begitu juga tadi kisah nih. Ada orang dari Persia apa? Hendak mencari kurma busuk. Di mana kurma busuk? Wah itu Abdurrahman banyak berisi. Datang orang ini, nah kurmanya bagus, memang kualitasnya bagus, cuman busuk aja. Walaupun ibarat duriannya nih, durian montong nih, atau durian musangking, atau musangking lah. Ulun ke Malaysia kemarin tuh, musangking tuh berapa? 2 juta kasih bijinya berapa tuh? Musangking halus saja. Kualitasnya bagus, tapi busuk. Datang orang ini, berapa Abdurrahman jual? Jual sekian, 2 kali lipat daripada harga awal. 2 kali lipat harga awal. Ibarat kata sekilo tadi cuma 50.000, ini 100.000 sekilo. Mana busuk pulang. Nah itu yang tadi ibarat kata siapa yang mengadukan urusan dunia, bukan protes lah, mengadu ini maksudnya kepada Allah Ta'ala nih. Ya Allah susahnya hidup ini, kayak itu ya Allah beratnya nih. Gas naik pulang, semuanya naik berataan. Semuanya serba naik, barang-barang apalagi. Nah itu sama mengadu kepada Allah, kepada Tuhannya. Jadi Syekh Abdurrahman bin Auf tadi dapat untung. Kenapa ya? Karena nolong orang. Nah kalau kita tuh nolong orang, insya Allah tuh suatu saat Allah akan nolong kita. Allah akan nolong kita suatu saat tuh. Kalau kita dapat kesusahan, pasti kita ditolong Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tuh suka nyusahkan orang, nanti juga Allah akan menyusahkan orang tersebut. Ini ada orang lah berangkat umrah, sugih binian, sugih benar. Jadi dari awal tulak garing, di Mekah, di Madinah garing, pas bulik garing. Tapi yang anehnya sampai di Jakarta sembuh. Dari berangkat nih naik pesawat garing sudah. Garing sampai bulik kembali ke Jakarta, hanya meletakkan batis di Jakarta hampir sembuh. Susah di Makkah Madinah, susah hidupnya. Ada tenang beribadah. Apa kisahnya? Jar buahnya bagaimana? Kada begitu Allah siksa dia. Apa? Bisi laki, tapi laki itu nang kayak dijadikan budak. Gara-gara bininya sugi. Jadi bini sugi itu repot juga.
Kalau sugih laki, insya Allah bininya nyaman. Tapi kalau bini nang sugih, laki kada sugih, sedikit bekalahi, habis. Ngacak pinggang bini, oh abahnya. Ingat abah hari, pian itu melamar ulun tuh kada bawa apa-apa. Jujuran pun aku nang membari. Kalau kada aku, nah, bagaimana sakit hati laki begitu kan? Nah, banyak terjadi di sini kan ada, di sana baik-baik sih, sana. Tapi kalau ada nang bini sugih, baik pulang solehah kayak Siti Khadijah itu nah, masya Allah. Siti Khadijah lah istri Rasulullah. Sampai Bisidin berkata, ya Rasulullah, kalau aku sudah meninggal dunia, pian kehabisan dana untuk berdakwah. Karena kalau orang berdakwah itu kada dananya, kada mau jalan dakwah itu. Ini apa pengajian Rina? Ya, 2 kali pengajian baju putih aja. Di giliran siapa aja nih? Di balai aja nih. Punya siapa si anu jarnya? Seminggu ini baju putih, Jumat depan baju putih, minggu ketiga insya Allah kadang datang. Coba umpama di mana acaranya di mana? Di Simpang Raya. Acaranya di mana? Banjar Catering. Banyak yang datang tuh. Apalagi makanannya berlimpah. Seperti itu tuh. Sampai mana tadi kita bicara? Nah, dana. Kenapa dana tadi? Kemana larinya tadi? Siti Khadijah, jar Siti Khadijah. Ya Rasulullah, kalau pian kehabisan dana nih di dalam berdakwah dan aku sudah meninggal dunia, kalau dibolehkan pian gali kuburan ulun, ambil tulang-tulang belulang ulun, kalau bisa dijual, jual, duitnya untuk dakwah pian. Coba bayangkan. Kalau masih hidup jangan ditanya, ini sudah mati jadi kalau hendak bisa dijual, tulang kau jual. Cuman jarang pang berbilang begitu. Ada cuman jarang sekali. Ya. Nah itu dakwah itu Siti Khadijah. Kalau di bebinan di sana itu, jangankan di dalam kantong, nang lakinya menyimpan tuh di bawah lemari ketahuan aja lawan di situ. Nanti pada wabahnya, duit apa ini? Di mana dapat? Di bawah tilam. Duit apa ini? Jarabahnya duit sial. Kenapa duit sial? Sudah aku taruh di bawah tilam masa dia ketahuan sial benar. Sudah taruh di bawah tilam masa dia ketahuan sial benar gitu. Di sini kan ada di sana. La ilaha illallah. Nah jadi seperti itu tuh. Apa ngarannya? Abdurrahman bin Auf tadi, karena menolong orang maka Allah bahagiakan dia. Nah kisahnya nang tadi bebinian wani lawan laki, dari tulak sampai kembali kering aja, jar bubuhannya wajar aja. Nang berisi laki itu kenang dijadikan kayak budak. Duit banyak tapi yang tulak dia sendiri, lakinya kan ada di tulakannya. Nah, terlalu. Makanya kalau diisi bini sugih daripada laki repot. Tapi kalau lakinya sugih aman, asalkan lakinya ada pemalar juga. Ada juga laki pemalar. Ada juga. Ada juga laki pemalar tuh. Jangan-jangan pengalaman. Ya ada juga laki pemalar, ada juga. Artinya itu lawan kawalnya ya kita makanannya ke warung. Wanit nih. Warung. Tapi ketika bininya kada mau diajak makan nyaman. Hintalo. Kawalnya ketujuh benar dibawain, bininya maka susah benar. Buka lemari nih, banyakkan baju laki daripada baju bini. Biasanya di mana-mana kan baju bini lebih baju lah. Di pian buka, kalau kada percaya buka lemari pian. Banyakkan baju bini kah atau baju laki? Baju bini. Sepatu bang, banyakkan mana?
Ini tas bang, ini. Nah ini sebaliknya, nang laki lebih banyak daripada bini. Terbalik dunia itu. Jadi kalau laki nih melihatlah bini membuka lemari baju bini itu masih banyak daripada laki, berarti wajar itu. Wajar itu berarti perempuan itu. Suami itu senyum aja. Karena kan laki itu mencari diri untuk bininya juga, untuk siapa lagi? Ya, melihat sepatu banyakkan bini, bagus, alhamdulillah. Berarti wajar itu. Artinya wajar tuh, biar mengambil tuh. Malahan kalau memberikan ke bini itu lebih afdal daripada memberikan ke lain. Lah, memberi makan bini, ya. Makanya biasanya panglah lebih banyak ganal bini daripada ganal laki. Ya, banyak ganal bini daripada ganal laki. Ya Allah, ada umumnya lah seperti itu. Nah, kemana-mana kita layak kisahnya. Nah, jadi mengadu hidup tadi, mengadu hidup tadi. Jadi kalau mengadu lawan Allah Ta'ala bagus. Itu bentuk daripada doa. Dan minta yang paling baik. Jangan minta separoh-separoh. Ada orang berdoa nih, orang di Bahari nih. Dia bilang, ya Allah, susahnya hidup. Tapi kalau engkau berikan kepada ulun sehari 2 kali aja makan, ulun bersyukur sudah. Dosa gitu 3 kali, sehari 2 kali ya Allah ajarnya. Dia minta lawan Allah Ta'ala sehari 2 kali makan, tapi gratis. Biasanya sehari berapa kali pian makan? Berapa kali? Mana ada 3. Pagi, subuh, sarapan sudah. Nanti jam-jam 10 makan lagi. Parak-parak zuhur makan. Nanti imbah pengajian makan. Imbah asar ada bakso makan pulang. Malam iya pulang banyak benar makan. Jadi orang ini berdoa lawan Allah Ta'ala, ya Allah, kalau engkau memberikan ulun sehari 2 kali makan gratis, ulun bersyukur sudah ya Allah. Dikabulkan Allah Ta'ala. Orang kan 3 kali sekurang-kurangnya, dia enggak 2 kali aja minta bersyukur jadinya. Diselanjurkan, jangan namanya Pak, dilanjurkan lawan Allah Ta'ala doanya tadi, bujur kabul, gratis makannya. Gimana? Tiba-tiba orang ini difitnah orang, dimasukkan di penjara. Pas di penjara makan gratis sehari 2 kali. sehari 2 kali tadi. Banyak kalau berdoa lawan Allah Ta'ala itu jangan alarang tanggung, bujur-bujur aja berdoa lawan Allah Ta'ala. Allah Maha Pemberi itu lain kita lawan manusia. Kita minta sekali sama manusia diberi itu, 2 kali diberi tapi berkurang. 3 kali kita minta katanya lewati dulu lah, gantian jarnya. 4 kali kita minta ikam tarus yang minta udah gitu minta. Tapi lawan Allah Ta'ala kita minta, sing banyak kan kita minta, ketujuh Allah Ta'ala. Ketujuh, ya Allah aku minta gini sekian, ketujuh dia. Itu ada yang mungkin pian ada melihat di media sosial tentang orang Afrika, orang mana itu. Di depan Ka'bah dia berdoa, ya Allah, fulus ya Allah, fulus. Bahasanya Allah aku minta uang. Ada lihat videonya. Ya Allah minta uang katanya. Teman, jadi samping ada orang bilang, is'alil jannah, minta surga. Kau minta surga, minta jauh dari neraka. Apa dia bilang? Bahasa kitanya nih ya, surga itu di akhirat. Sekarang aku di dunia perlu uang katanya. Aku perlu uang. Di depan Ka'bah begitu. Akhirnya apa? Pulang dia dari umrah atau haji begitu, subhanallah, Allah kabulkan. Akhirnya dia sugih, diisi pesawat pribadi, mobilnya mobil nang alahan daripada Presiden Jokowi, mobilnya yang kayak mobil sedan Cina tuh, nah yang bos Presiden Cina, anti peluru, pesawat pribadi, handphone nang iPhone semuanya. Tiap tahun dia berangkat haji, berangkat umrah. Lalu dia sandingkan beberapa tahun yang lalu videonya yang minta uang disandingkan dengan video yang sekarang. Artinya kabul hajatnya dia.
Nah, jangan alang-alang tanggung minta lawan Allah Ta'ala. Boleh? Boleh. Ini ada dan kemudian kalau minta itu bujur-bujur. Arti bujur-bujur itu gini lah, jelas-jelas doa tadi. Jelas. Jangan ibarat kata kalau jelas doa tadi. Ini ada laki bini tulak haji nih. Tulak haji. Jadi si bini ini berdoa di Ka'bah situ, ya Allah berikan aku anak. Berikan aku anak ya Allah. Berikan aku anak. Bulik dari haji, ternyata apa yang terjadi? Bukan dapat anak, ternyata lakinya menikah lagi. Dan menikah sama dengan jamaah yang kemarin berangkat. Si bininya ini dia ada merasa gimana? Yasku ilallah, dia mengadu kepada Allah. Tashki ilallah, mengadu dia kepada Allah. Ya Allah, aku kan minta anak. Kenapa aku diberi bukan diberi anak, diberi madu. Diberi madu. Tapi bebiniannya ini sabar aja dia. Menikahlah lakinya tadi, bebinian yang anum ini bepadah lawan bini nang tua. Oh kak, minta maaf kalah. Ini takdir. Aku sebenarnya kada mau juga. Kalau bisa memilih nih cari melaki nang kada bisi istri. Tapi takdir bagaimana? Ya, betak takdir. Kata Guru Yanur, bebinian itu kalau ada cirinya bisa bebini, lakinya bisa bebini dua tuh. Di mana aja Guru Yanur cirinya itu? Nah, di bahu kiri kan ada tahi lalat di mana? Itu ada Guru Yanur kisah. Jadi kalau pian di tahi lalat sebelah kiri bisa bisi madu tuh laki itu. Ada videonya itu kan bisa besar tambahan Guru Yanur itu. Mana anak main film dia? Ya, film kuntilanak. Kuntilanak apa tuh? Kuyang dari Saranjana. Wah, banyak nanti yang main film tuh. Ramai pulang nanti. Jadi perempuan ini ibarat kata mengadu lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, ulun kan minta anak, tapi kenapa diberi madu? Tapi ala kulli hal sabar semuanya. Bini nang toha sabar, enggak apa-apalah takdirnya. Bini nang anum juga baik, menghormati benar lawan bini nang toha. Akhirnya mereka ini berdua kayak kakak adin tuh Pak. Kakak adin seruntung serantang kesana kemari. Ringkas kata, memang si bini nang toha ini kada bisa hamil, memang kada bisa hamil. Sudah takdirnya seperti itu. Hamillah bini nang kedua. Hamil dia. Hamil, dirawat sama bini nang anum. Dirawat bujur-bujur. Kayak adin kakak tuh Bang dah. Nah, sampai akhirnya melahirkan bini nang anum ini melahirkan. Bini nang tuha mendampingi. Setelah melahirkan, dokter pun memberikan anaknya tadi di samping bini nang anum ini. Ya, orang habis melahirkan gimana? Taruh di samping. Lalu bini nang anum ini memegang tangan bini nang tuha. Apa dia bilang, Kak? Aku minta maaf lahir batin. Minta ridho, minta halal dunia akhirat. Ulun ibarat kata berbagi suami dengan pian. Ulun merasa bersalah. Kalau begitu ya Allah, kalau begitu kakak katanya untuk menebus kesalahanku, pian ambil aja anakku ini lah. Ambil aja pian pelihara. Di kampung pian aja nang melihara. Nanti kalau perlu banyu susu aku siap menyediakan. Nah, setelah si bini anum ini berkata demikian, senang naik si kakak tadi. Ibarat kata ya memang anaknya juga kan, walaupun beda darah daging. Tapi ini merelakan, biar aja merawat semuanya. Menangis, bini nang tuha ini menangis. Lalu dia terpikir dengan doanya Bahari, doanya nang tahun lalu. Kenapa? Karena dia bilang, ya Allah berikan aku anak. Kada jelas doanya, jangannya ya Allah berikan aku anak dari rahimku, selesai. Tapi dia minta ya Allah berikan aku anak, bujur dapat anak dia. Tahu juga tetap anaknya juga. Tanpa merasakan hamil, tanpa merasakan apa-apa, inilah anaknya dia. Nah, jadi kalau berdoa bujur, jangan nanti ya Allah, susahnya hidup ini, ya Allah. Berikan aku duit ya Allah, nang banyak ya Allah. Diberikan banyak duit, tapi kada berkah. Apa jadinya? Banyak duit,
garingan, dikit-dikit masuk rumah sakit, banyak duit, bakal hayat. Itu kan ada berkah ngarannya. Jadi yang nyaman itu, ya Allah berikan aku harta nang cukup berkah. Arti cukup itu hendak kemana ada. Hendak ke Jakarta ada duitnya, hendak ke Mekah ada duitnya, hendak ke mana ada duitnya. Cukup tuh Bang dah. Daripada lebih itu pusing. Nang nyaman cukup, nang sedang-sedang aja. Artinya apa yang kita perlu di situ kita ada nanti besok. Nah, jadi ala kulli hal itu pelajaran yang kita ambil di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat beratana. Ya Allah. Insyaallah nanti ulun berangkat umrah bulan September, perkiraan tanggal 14 September. Pas bulan Maulidnya, pas tanggal 12 Rabiul Awal, insyaallah sudah di Madinah. Langsung tahun barunya Nabi kita di sana insyaallah. Apabila ada yang hendak tulak umrah, kita buka harga 27 dengan syarat hadir nanti waktu acara Maulid tanggal 8 September di pesantren. Kalau kada tetap aja 32. Ya, jadi siapa yang hendak umrah dengan harga 27, pian cari sebalik papan nggak ada 27. Sekarang ada 28, 29, ternyata jauh hotelnya. Hotelnya 27, 28, jauh hotelnya. Nah, jadi siapa yang hendak umrah tanggal 27 juta, ya siapkan saja duitnya, karena kalau sekarang daftar 32 topang dah. Nah, jadi siapkan duitnya, nanti tanggal 8 September bermaulidan di pesantren. Orangnya datang langsung bayar di situ. Untuk kapan keberangkatan? Oktober, November, dan Desember. Siapa yang hendak berumrah plus Dubai di akhir Desember, sekaligus tahun baru di sana di Burj Khalifah, itu harganya 37 juta. Siapa yang hendak berhaji tahun depan, bukan haji multiple, malah kemarin multiple ya. Ya, sekarang nggak lagi multiple kadawani kita banyak. Nggak tenang kalau multiple tuh haji bisa ziarah itu. Jadi kita mau bisa haji asli, bintang 4 300 juta, bintang 5 400 juta. Sefotopian menggali-gali sumur kah di belakang rumah, dapat emas 30 kilo. Nah, jangan lambat-lambat lagi sudah, langsung tulak haji ya. Insya Allah, amin ya rabbal. Kemudian satu lagi, siapa yang diisi anak yatim dengan syarat mamanya tidak menikah lagi dan masih tingkat SD, kemudian ingin sekolah di pesantren Al-Islam Nurul Anwar, kami gratiskan. Syaratnya tadi bapaknya meninggal. Ya, kalau bapaknya bercerai, namanya bukan anak yatim itu. Ya, jadi kalau bapaknya bercerai, anaknya masih SD dan mamanya tidak menikah lagi, maka kalau ingin sekolah di pesantren Al-Islam Nurul Anwar, kami siap menerimanya secara gratis. Yang kedua, siapa tahu ada duafa. Kalau orang Balikpapan namanya apa itu? Yakin. Kita juga siap menerimanya dari tingkat SD, SMP, SMA dengan syarat 2. 1, menunjukkan surat yakin. Yang kedua, anaknya tidak bermasalah. Kalau anaknya sudah terkena kenakalan remaja, jangan dimasukkan di pesantren. Itu direhabilitasi aja itu anak itu. Nah, sekurang-kurangnya yang termasuk kenakalan remaja apabila bisa merokok. Nah, itu kami tidak terima ya. Nah, siapa tahu ada bisi tetangga, keluarga di mana kah? Di Balikpapan kah, Samarinda kah, Banjar kah? Ya. Kalau memang ada syarat yang yatim dan duafa tadi dengan syarat yang kita sebutkan, maka insya Allah kalau ingin sekolah di pesantren Al-Islam Nurul Anwar kami terima dengan cara gratis. Baik, kiranya cukup sekian. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.